Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur ngake dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam menika kita saged menyelenggarakan virtual. Terima kasih datang panjenengan sami ingkang sampun kersa derek-derek meramaikan virtual dalu menika. Mugi Allah tansah paring hidayah dan pertolongan dari kita sami. Sipen unjuk sholawat ngarsa dalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu menika ingkang badhe ngaturaken medhar dawuh Pak Maftuhin inggih Maftuhin badhe medhar tentang hubungan yang menggerakkan jasad itu adalah hati, dengan mencoba menyatukan saling berhubungannya dengan sentuhan spiritual kita dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Bapak Maftuhin badhe ngaturaken dawuh tentang di dalam hadis baginda Rasulullah. Baginda pernah mengetahui pada kita bahwa di dalam hati sebenarnya taulah kita bahwa di dalam hati ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruhnya jasad ini, dan apabila buruk, maka buruk pula jasad. Mari kita dengarkan pencerahan wadar gagasan wadar sabdo saking Pak Yai Haji Maftuhin saking Wabat Lamongan. Assalamualaikum kula sumanggaken. Pak Maftuhin monggo. Nggih. Milai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Sholawat salam ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng para bapak para kanca ingkang direkaken virtual. Pak Yayin, Pak Yuli, Pak Jumani, Mas Doni, lan sedayane sing dereng rawuh. Harapan saking Allah mugi-mugi anggen kita ngurip-ngurip sadar Allah. Ilmu GNSA lewat virtual ini mudah-mudahan Allah selalu memberkahi. Menghidup-hidupkan sadar Allah. Di mana sadar Allah itu kata-kata pendatang baru, ya. Pendatang baru.
Tapi walaupun baru itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Dan di sini pula akan saya mencoba mengkorelasikan sadar Allah dengan hadis Nabi, yaitu yang telah di-share oleh Mbak Jazin. Hati itu adalah yang memandu semua organ tubuh. Dalam hadis beliau, Rasul mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Fa'idha fasadal wa idza fasadat jasadu kullu wa idza saluhat jasadu kullu wa hiya al-qalbu. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Bila darah itu baik, maka semua organ tubuh akan menjadi baik. Bila segumpal darah itu buruk, maka semua organ tubuh akan menjadi buruk. Dan ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati namanya. Wahya al-qalbu. Assalamualaikum. Salam Pak Dokter. Ahlan wa sahlan. Mangga. Yeah. Di sini saya akan menguraikan hadis yang telah kami sebutkan tadi. Kalau di dalam kitab salaf, kitab-kitab atau bahkan hadis juga, hati itu, kalau bahasa kitab itu hati. Tapi kalau bahasa nasional itu jiwa. Jadi sekali itu antara jiwa dan hati itu muradib, mana satu. Jiwa juga hati, hati juga jiwa. Dalam salah satu konteksnya. Tapi dalam konteks yang lain bisa juga berbeda. Jadi kalau uraian dari hadis Nabi tadi, jiwa dimasukkan dalam hati. Jadi kalau bahasa nasional itu jiwa. Lebih jelasnya itu kita mungkin hafal lagu Indonesia Raya. Karangan W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi di sini itu disebutkan jiwa. Tapi dalam kitab atau hadis itu disebutkan hati. Saya akan lagi bahwa hati dan jiwa itu dalam satu konteks itu bisa sama. Begitu juga dalam konteks yang lain itu bisa berbeda. Jadi bahasa di NSA itu manusia adalah kesadaran. Tanpa kesadaran bukan manusia. Manusia adalah kesadaran.
Tapi kalau bahasa kitab termasuk hadis yang saya sampaikan tadi, baik dan buruknya manusia tergantung hatinya. Di situ makna muradif. Kalau nasional itu jiwa, kalau bahasa kitab itu hati. Para diri sebetulnya kalau diuraikan secara jelas panjang lebar itu akhirnya ketemu nanti. Tapi di sini nggak salah saya panjang lebar, yang jelas itu hati dan jiwa dalam satu konteks itu ada yang sama. Ini saya mau menguraikan sedikit lebih luas. Kenapa Rasul kok mengatakan kalau hati baik maka semua organ tubuh menjadi baik. Kalau hati jelek maka organ tubuh semuanya akan menjadi jelek. Jadi hati adalah komando semua organ tubuh. Sekarang kita mulai dari dasar ya, dari dasar. Kalau kita mau melangkah, mau berjalan, melangkah kaki, itu yang mempunyai kehendak pertama kira-kira siapa ya? Ya duwe karep sing paling dhisik lho sampai kaki melangkah itu. Pinten kira-kira? Apakah kaki? Apakah hati? Hati. Hati. Betul, Pak. Niat. Itu ya niat ada hati. Begitu juga pada waktu kita memegang apa atau memandang apa lewat mata, itu semuanya yang pertama yang mempunyai karep adalah hati. Nggak mungkin kaki atau tangan atau mata yang mempunyai kehendak, nggak mungkin. Pasti hati. Pasti hati. Dari sini aja kalau kita terjemahkan dalam-dalam itu, kita bisa menguraikan sendiri. Kita bisa menguraikan sendiri. Jadi Rasul sabda mengatakan bahwa bila hatinya baik, maka semua organ tubuh akan menjadi baik. Jadi kita mau, ada orang mau mencuri atau mencopet atau membuat kerusakan, itu adalah yang mau niat adalah hati. Walaupun tangan yang megang atau kaki yang melangkah, itu tanpa dikehendaki karena dengan hati nggak mungkin bisa terlaksana. Mata mau maksiat, memandang-mandang yang tidak sesuai dengan syariat, itu pun hati, bukan matanya. Bukan matanya. Itu kalau dalam bahasa kitab hadis, hati namanya. Tapi kalau bahasa di NSA itu jiwa. Dalam konteks ini berarti jiwa dan hati itu muradif, nunggali makna. Nunggali makna.
Tapi saya kira kalau masalah bahasa ya, saya kira kita nggak perlu memperuncing masalah bahasa. Yang penting tujuan pokok berhasil itu aja didalami. Karena bahasa pemahaman itu lain orang kadang-kadang lain. Tapi kalau saya sampai diperuncing itu saya kira malah mengganggu perjalanan kita dalam menuju Allah. Yang penting perjalanan kita menuju Allah gimana itu yang lebih penting. Jadi dalam konteks yang lain antara jiwa dan hati itu sama. Tapi dalam konteks yang lain bisa juga tidak sama. Nah, melihat hadis tadi dan yang saya uraikan tadi, betapa pentingnya segumpal darah yang berupa hati itu yang membolak-balikkan, yang mewarnai semua organ tubuh. Betapa pentingnya mengelola hati tadi. Agar hati itu mempunyai niat selalu jujur dalam perilaku. Mungkin dari saya itu aja, Mbah. Dari saya situ aja. Mari kita bahas bersama-sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata awal dari Pak Tuhin tentang ide dasar pembahasan kita pada malam ini, yaitu tentang peran hati dalam aktivitas diri kita menurut versi hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna bil jasad mudghatan, ada di dalam hati. Ketahuilah bahwa di dalam hati itu ada segumpal daging. Juga saya lihat ketika hati itu baik, segumpal daging itu baik, baiklah jasad hewannya, dan apabila segumpal hati itu jelek, jelek. Ungkapan yang sangat populer dari sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kerangka kerja dari kehendak gerak jasad kita itu bersumber pada hati. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebajikan, maka gerak jasad akan menjadi amal soleh. Dan sebaliknya, jika hati kita buruk, gerak semuanya itu kerangka dasar bagaimana interpretasi dawuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa
kita pahami melalui pendekatan spiritual, hati itu yang bagaimana, apakah itu sebuah sumber kesadaran secara fisiknya atau secara makna spiritualisnya. Dengan sami apa yang dipaparkan yaitu ini ada yang punya pendapat untuk bisa menanggapi bersama. Monggo usahakan Pak sinten ingkang badhe dawuh. Mohon izin. Nggih, monggo. Ayo. Nggih. Monggo Mas Doni. Oh, nggih. Nggih, ngapunten derek pamit rumiyin saderengipun matur. Bapak-bapak, mbah-mbah ingkang kawula hormati. Jadi kalau kita nyebut mudghah tadi ya, yang yaitu Kim sampaikan tadi, secara konvensional kan kita tahunya mudghah itu secara literal kata itu kan artinya segumpal daging gitu ya. Jadi istilah juga di beberapa penafsir, beberapa ulama sampai ada yang menyebutkan mudghah itu otak. Begitu ya kalau di ulama kontemporer, mudghah itu otak. Karena sekilas kalau kita pahami apa yang terbesit dalam otak, kalau diikuti terus lama-lama juga kalau otak itu berulang kali ada gambaran di otak, misal mau ke kota A gitu, ulang terus mau nggak mau nanti juga akan ke kota A kita. Ketika kita pengen sesuatu kok ulang terus, nanti kalau sudah lupa sesuatu itu akan tercapai juga. Dan ini mungkin secara saintis juga diakui ya, misalnya kalau otak demikian rupa tadi itu ya terjadi juga. Kira-kira juga mungkin ada korelasinya dengan dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, segumpal daging. Dan uniknya Kanjeng Nabi ketika mendawuhkan segumpal daging itu beliau nggak langsung nyebut alkohol atau bahasa hati lainnya kol gitu ya. Ya pokoknya bukan nyebut langsung hati begitulah ya. Tapi nyebutnya segumpal daging. Ini kan misterius sepanjang zaman ini nantinya. Nah cuma nanti mungkin karena di sini ada Pak Dr. Slamet juga, mungkin kita bisa sama-sama nuwun urun ilmunya begitu. Karena mengingat tadi yang sampai Yai Mahdukin sampaikan juga bahwa al-mudghah itu ya jiwa kan begitu. Kalau jiwa kan berarti nggak ada wujud fisiknya begitu ya, ngapunten sebelumnya. Atau mungkin ini hanya sebatas ungkapan dari Rasulullah untuk menggambarkan adanya getaran. Karena kalau kita dalam prakteknya kita berspiritual, dalam bikin nafas lah, kalau kita amati dengan seksama kan biasanya sebelum ada gerak itu pasti ada getaran, dan letaknya getaran itu rata-rata ada di dalam dada. Ataukah dengan keterbatasan bahasa kala itu di zaman Rasulullah sehingga wis oponoknya aja sebut aja hati, karena letak hati ya di sekitar dada, jujur gitu ya. Ataukah begitu sehingga al-mudghah itu tidak benar-benar bisa kita terjemahkan secara literatur bahasa atau mungkin bagaimana. Tapi saya sangat sepakat kalau tadi disebutkan ya yang mengawali gerak ya memang dari dalam, dari jiwanya manusia, dari sesuatu yang tidak kasat mata itu tadi. Nah mungkin ini nanti aja saya mohon bantuan sharing juga dari Pak Dr. Slamet juga selaku praktisi dari kedokteran, karena sangat erat hubungannya begitu Pak.
apa namanya, kalau kita bicara dari spiritual dan apa ya, sains gitu ya. Dan ini memang sangat asik kalau memang kita terjemahkan, dan mungkin kalau memang apa namanya sangat praktis gitu loh untuk bergerak sehari-hari. Kita dapat amanah apa, tindak lanjutnya bagaimana, itu kan sangat mempengaruhi. Karena kalau memang jiwanya nggak bergerak ke arah sana ya, saya juga sampai ke sana, ke satu titik gitu ya. Oke. Ngapunten sebelumnya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya utarakan. Mohon responnya dari mungkin Mbah Yai Maftuhin sendiri ya, atau juga ada tambahan dari Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jawin, Pak Maftuhin. Mas Doni, terima kasih tentang tanggapannya. Saya mau pinter namanya Pak Slamet atau Mas Zuri. Saya tak Iya, Pak Slamet. menanggapi dulu. Nggih, Monggo, matur Pak nuwun. Slamet. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Maftuhin, dimatikan dulu Pak Maftuhin, anunya apa? Mic-nya gantian biar lebih jelas. Maftuhin, ya. Enggak, nggih, matur nuwun. Baik, Pak Maftuhin, matur nuwun inspirasi yang diberikan. Innamal a'malu binniyah. Judule niku pokoke intine niku jane intine. Innamal a'malu binniyah. Niat itu pekerjaannya hati. Lah dalam bahasa Arab kan nafs itu kan ya jiwa itu Pak, jiwa nafs. Mohon maaf, kemarin Pak Gianto juga sudah menyampaikan kemarin dari beberapa diskusi kita pendahuluan yang kemarin kita bisa menyimpulkan karena forumnya adalah forum DNSA. Kita menyimpulkan kemarin oleh pikiran hubungannya karo ingat memori. Ya, nika le jiwa hubungannya karo kesadaran. Nah, ini kata kunci. Jadi balik lagi ke ini innamal a'malu binniyah. Niat itu pekerjaannya hati. Hati itu apa to intine? Kesadaran. Ini intinya. Karena begini, dalam ilmu medis, kematian itu dimulainya itu dari kematian nafas. Nafas ini. Nafas putus, tidak bernafas, itu mati tingkat pertama. Nah, mati berikutnya itu detak jantung. Nah, kalau detak jantung tidak ada, itu mati tingkat 2. Kalau yang mati terakhir itu kalau sudah tidak ada refleks dari otak. Itu yang saya ceritakan kemarin, tesnya adalah melihat mata. Jadi kalau mata itu disentri, itu terus yang ini, yang pupilnya itu, kalau masih disentri, pupilnya itu maksrit. Nah, berarti ini ada refleks, itu berarti masih belum mati. Tapi kalau sudah disentri kok pupilnya itu panggah melongo begini, berarti ini mati. Otaknya sudah tidak bereaksi. Itu mati yang tingkat ketiga. Ini betul-betul kalau saya sudah memeriksa pasien seperti itu, terus saya langsung mata saya tutup, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nafas putus, mungkin ada pernafasan buatan. Jantung itu berhenti, ada itu pijat jantung, itu mungkin ada usaha. Tapi ini mohon maaf, kakaknya nyonya ini barusan saja masuk di ICU dan innalillahi wa raji'un, sedo, tetapi perlu diskusi dengan keluarga. Ini kalau ini sudah nafasnya tidak ada, jantungnya masih ada. Ini perlu dipijat jantung dan sebagainya itu begini, akhirnya terus keluarga disadarkan. Tapi rasanya kok ya tidak manfaat, nanti malah seperti ini. Akhirnya terus nyerah, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya mati ke tingkat ketiga, pupilnya akhirnya sudah seperti itu. Jadi Bapak yang kami hormati,
dalam ilmu kedokteran itu memang kesadaran dalam fisik itu memang terutama adalah fungsi otak. Tetapi kalau kita ngomong spiritual, ngomong agama, lah ini hubungannya dengan ulil albab. Ulil albab yang menggunakan pikirannya. Nah, pikiran di sini itu terutama adalah kesadaran untuk peduli, untuk memahami sesuatu, tanda-tanda kebesaran Allah itu di Al-Quran disebutkan dan ulil albab itu. Nah ini terutama itu ya memang innamal a'malu biniyah, niate karean. Nah niat itu lek ditoto, nanti untuk ke proses berikutnya itu akan menjadi tetap optimal. Nah, kemarin saya ngaji, oh niat itu lek diropel ngoten pripun? Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nek ngarep kuwi wis diropel. Tapi kalau dalam proses mau tahu terus kita nggak sadar, yo sholatnya kan yo ucul, nggak bisa khusyuk. Jadi ya niat tapi terus dalam proses seterusnya tetap sadar Allah. Jadi ini memang kita belajarnya belajar spiritual. Jadi berpikirnya saya sudah berpikirnya ke arah ini. Niat itu, hati itu hubungannya dengan fungsi yang paling tinggi dari manusia. Tidak hanya sekedar berpikir, tapi sadar Allah. Terima kasih. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet yang telah menguraikan dasar-dasar kerja, rangka kerjanya pikiran dan hati. Itu adalah komponen-komponen dari jasad yang menghasilkan getaran-getaran ide untuk bisa dikerjakan sebagai tanda-tanda kehidupan. Kalau yang hidup itu pikirannya, otaknya, maka tanda-tandanya sudah meninggal. Kalau sudah tidak berfungsi, akan hilanglah kesadarannya. Kalau hati itu ialah pemahaman-pemahaman yang lebih dalam akan aktivitas batiniah. Makanya tadi itu isinya adalah perintah-perintah spiritual. Untuk ini bagaimana bekerjanya satu yang dalam dua, dua yang dalam satu, antara batin dan lahir. Batin kita pahami itu adalah aktivitas hati, lahir itu adalah aktivitas pikiran, dan di multi aktivitinya adalah pada jasad. Monggo Pak, pintunipun untuk bisa dikembangkan, Mas Yulianto. Gimana ini? Padahal mendasar sekali, dan bagaimana kita memahami yang dua dalam satu, satu dalam dua. Waduh, monggo majemuk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan, menanggapi dari pembicara dahulu, semuanya benar itu. Ya, semuanya benar, tingkat pemahaman yang berbeda, namun maksud tujuannya sama selama mengabdi kepada Allah SWT. Ya memang antara hati dan jiwa itu memang ya kayak enggak bisa dipisahkan itu. Jadi ya beda. Kalau menurut Quran yang besok yang sowan kan jiwanya, bukan hatinya.
Jadi yang merasakan kenikmatan dan merasakan kubur ya jiwanya itu. Lah jiwa itu bisa menghamba ke Tuhan ya tergantung jasad dan hatinya itu, kan begitu. Jadi jiwa itu bisa merasakan kehadiran Allah ya dari ATP dan 3T itu tuh tidak lepas itu. ATP 3T tidak bisa lepas itu soalnya kegiatan sehari-hari. Jadi yang bisa sambung ke Allah itu bukan jasad, bukan hati atur, tapi adalah jiwanya. Itu benar. Jadi segala kegiatan apapun keluar itu selalu dikomando oleh jiwa. Itu yang normal seperti itu. Tapi kalau nanti kita tidak pakai jiwa, pakai pikiran, ya namanya ya silik genje itu nanti ya silik genje. Jadi memang benar antara hati dan jiwa ya beda tipis ya selalu nempel di situ kok. Ya tidak bisa dipisahkan. Nanti tergantung kita gimana mengelola hati agar bisa menerima di sana. Akhirnya jiwa bisa benar tenang, bisa menghamba kepada Allah, tersambung kepada Allah yang akhirnya kita bisa pulang dengan selamat. Jadi ya benar dari Mas Budin atau dari Pak Dodi begitu benar. Jadi yang penting itu jiwa selalu tersambung, selalu silatun kepada Zat Maha Kuasa untuk kedepannya kita sowan. Gitu Pak, monggo sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak. Atau masih ada yang lain akan memberi pendapat? Nggih. Makasih. Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Tambahan. Setelah Pak Yuli ngendika, menjadi semakin jelas Pak Yuli. Jadi dalam biologi itu kan ada anatomi, ada fisiologi, ada organnya, ada fungsinya. Jadi hati itu adalah organnya, alatnya. Tapi fungsinya itu adalah yang utama adalah kalau secara biologis hati itu gunanya kan untuk menyaring, untuk filtrasi, menyaring. Jadi kalau ada racun itu disaring oleh hati. Lah kalau dalam spiritual kan memang hati itu cara Jawa hati-hati kan begitu itu istilahnya. Jadi itu juga untuk menyaring, filter. Jadi sebetulnya fungsi itu adalah untuk tadi kesadaran. Jadi dengan kesadaran niat yang benar, innamal a'malu binniyah, niatnya ibadah. Karena memang manusia diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, memang diciptakan manusia itu memang untuk ibadah gitu. Dan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha itu memang fungsinya diberi jiwa itu kita bisa membedakan mana yang fujuruha dan wa taqwaha. Jadi kembali lagi, jadi di sini organ itu hubungannya dengan jasad. Fungsi lah ini hati adalah untuk kesadaran. Kalau pikiran itu memori. Jadi makanya Pak Maftukin menyebutkan yang mimpin itu adalah hati. Jadi memang yang jadi panglima itu adalah niat pekerjaan itu. Lah carane piye itu adalah pekerjaan pikiran. Rekodoyo. Pikir, nah itu akal, akal piye untuk mencapai suatu tujuan. Tapi yang pokok itu adalah niatnya, jiwanya, sadarnya. Iya, terima kasih. Begitu interaksi ide dari kita semuanya sudah bisa kita lihat. Monggo Pak Tukin, bagaimana kata akhirnya dari pendapat-pendapat teman-teman kita
memaknai dan menginterpretasi dari sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kata awalnya, ingatlah di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Itu fisiknya. Tapi kerangka kerja masing-masing itu adalah untuk menimbulkan sebuah aktivitas, maka intinya, sumbernya, kalau hati itu berorientasi kepada kebajikan, diisi dengan baik, maka rangka kerja yang disampaikan, diperintahkan kepada jasad adalah baik. Kalau hati itu idenya adalah jelek, maka rusak, binasalah jasad itu. Pekerjaannya jelek. Maka benar, apa itu semuanya benar, bahwa kata lain daripada hati adalah sumber dari aktivitas baik dan buruk yang akan dikerjakan jasad. Kesimpulannya bisa saya katakan, nanti saya kembalikan Pak Bukin, adalah istilahnya komando untuk sebuah aktivitas jasad. Maka yang penting bagi kita, bagaimana kita melatih hati kita agar bisa membuahkan, memerintahkan komando-komando kepada kebajikan, maka kerjanya adalah kita membuat kata hati itu adalah sumber kebajikan, akan memunculkan aktivitas amal soleh. Kalau hati itu jelek, akan membuahkan aktivitas kemungkaran. Ya, itulah kira-kira yang bisa disinkronkan kerja hati yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pusat kebajikan dan keburukan kepada jasad itu. Monggo Pak Tuhin, tadi dawuh untuk kata akhirnya. Mas Zain, itu ada yang hadir yang tandanya red itu siapa ya? Mungkin kalau nggak salah ini yang dari Irian itu. Red yang tadi. Red itu Pak Tuhin. Oh, Pak Tuhin. Nggih. Oh, nggih sampun, nggih. Sing dhisik ana sing saka Irian kae nggih. Oh, nggih enten sing. Oh, nggih Pak Tuhin, nggih, nggih. Nggih, nah niki monggo Pak Gianto komentar Pak Gianto. Pak Gi. Halo. Monggo komentar ah. Tak kira orang mlebu. Nggih. Jadi ngeten iki intine ngeten intine. Kalau ngendikane Mas Yai Mas Tucin tadi kan segumpal darah ya, segumpal daging. Kalau baik baiklah mereka, kalau jelek jeleklah mereka. Kalau saya pengertiannya segumpal daging itu ya abstrak, Pak. Sebab kalau dinilai, ngendikane Pak Dokter tadi bahwa organ tubuh, hati, itu berarti manusia kan baik semua, wong hati, wong sehat itu mesti hatinya apik. Organ loh. Hatinya pasti baik, bersih, berjernih itu. Padahal yang menjadikan jelek dan tidak jelek itu kan hati orang itu, tahun hadis tadi. Nah, berarti bahwa hati
itu adalah dalam pengertian abstrak kesadaran tadi. Jadi bukan maksudnya kok sebungkal daging seperti organ daging yang penjenengan Nah, ilmu kedokteran itu. Bukan. Kalau menurut itu kan berarti spiritualnya. kan baik. Iya. Berarti semua kan baik, Pak. Wong hati ini mesti apik bersih. Kecuali sakit ya. Lah sakit aja artinya masih baik. Liver ya betul. Nah, untuk itu berarti pengertiannya Mas Yai Maptudin itu abstrak. Jadi yang dimaksud daripada segumpal daging adalah ya kesadaran itu tadi. Kesadaran. Intinya berarti kalau sadarannya jelek, berarti jelek lah orang itu betul. Jiwanya jelek, pasti jelek. Sebab dikatakan di sana kalau dari ilmu tasawuf yang pernah saya lihat itu jiwa itu sebelum bersih, sebelum menjadi roh kan kotor, makanya itu masih berupa jiwa. Akhirnya dia berebut dengan nafsu, mudah sekali dipengaruhi nafsu karena jiwanya belum bersih. Nah, jiwa yang sudah bersih itu akhirnya menjadi roh. Menjadi roh itulah yang bisa mengatur, memanage hidup seseorang itu. Kelihatannya seperti itu. Yang di Pak Pur juga sendiri mungkin pernah mengatakan seperti itu, bahwa kita diberi hak prerogatif untuk mengelola jiwa. Makanya ada di asumsi itu kan Pak Ahmad Juru Takwa itu kan betul. Jadi jiwa itu harus dikelola dulu biar menjadi suci, menjadi roh. Kejaran. Tidak suci, akhirnya jiwa itu kotor menjadi rugi. Kotor rugi. Iya. Jadi itu kira-kira begitu. Saya sempat seberapa dengan Mas Yai Maptudin bahwa segumpal apa itu bukan kok terus seperti Pak Dokter tadi mengatakan itu bukan organ itu. Tapi kalau menurut kedokteran hati itu mesti apa ya, Pak? Pasti baik kok orang itu. Hatinya apa? Iya, hatinya koruptor baik-baik semua, bersih-bersih mana. Oh ini yang berpengaruh di dalam kehidupan berarti kan kesadaran tadi. Jadi yang dimaksud Rasulullah segumpal daging itu ya segumpal kesadaran itu tadi. Kalau menurut yang saya terima dari Pak Pur seperti itu. Begitu sementara nanti izin bertanya, Bapak. Ada yang bertanya? Ya, monggo. Monggo, nggih. Nyuwun sewu, saya Renta dari Yogyakarta. Apakah boleh ikut nimbrung? Boleh, Mas Renta. Boleh, jauh. Oh, emang enggak? Saya Renta dari Jogja, tapi aslinya Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillah. Nah, salam tahu. Betul. Di sini jadi gudeg ini. Ya, jadi gudeg. Terima kasih Pak Maftukin atas penjelasan hadisnya tadi. Ini saya mau bertanya, sekaligus klarifikasi pemahaman saya yang fakir ini. Mudgoh itu kan tadi artinya daging, ya? Segumpal dagingnya. Kemudian di kata akhirnya itu ada kata kalbu. Kalau di bahasa Inggris artinya heart. Kalau di Indonesia kan mungkin kolbu. Apakah kolbu itu yang kondisinya berbolak-balik itu? Jadi yang pertama itu kan daging fisik, kemudian akhirnya kok kolbu, itu yang saya bingung. Secara bahasa Arabnya itu. Itu pertanyaan pertama buat Pak Maftukin. Yang kedua kepada Pak Slamet. Sekarang ada penyakit namanya psikosomatis, Pak Slamet. Kaitan antara psikologi kita kemudian membekas ke dalam tubuh. Misalkan kita marah ngeluarin hormon, kemudian di situ di darah itu banyak sekali hormon-hormon yang secara fisik disebut hormon. Nah, hormon itu diproduksi otak kalau tidak salah karena pikiran juga. Jadi orang pemarah itu di dalam tubuhnya juga banyak hormon. Nah, apakah hadis tadi itu
mengarah ke jantung, dalam artian jantung itu berisi darah, darah itu berisi hormon, salah satu hormonnya adalah hormon cemas, itu misalkan kortisol atau apa saya lupa, atau hormon Adrenalin. amarah. Adrenalin. Nggih. Adrenalin. Itu pertanyaan kedua, Pak Selamat, apakah hadis tadi itu membahas tentang bekas-bekas dari aktivitas jiwa. Memang jiwanya kesadaran, tapi bekasnya ada di dalam jantung tadi. Mohon maaf kalau saya lancang bertanya ini. Terima kasih. Mbak Pak Tukin, Tumin. Monggo, Kang badhe jauh ini yang ditanya Pak. Dulu Pak Tukin. Mic-nya Pak Tukin. Mic-nya dulu, on kan dulu, iya. Oh, Sudah. Sudah ya? Sudah. Iya, sudah. Oh ya. sudah Pak Tugi. Demikian. Yang dimaksud di hadis hati itu maknanya bukan daging ya, darah. Segumpal darah. Bukan daging, segumpal darah. Kita tahu sendiri bahwa hati itu darah yang kempal, darah yang kempal. Sedangkan hati itu jasad, bukan hati adalah jasad, sebagaimana organ tubuh yang lain jasad. Nah, dalam bahasa Arab, al-qalbu itu maknanya bolak-balik. Bolak-balik. Soalnya bahasa Arab itu sesuai dengan keadaan. Al-qalbu itu makna lazimnya itu bolak-balik. Nah, berhubung hati itu gampang bolak-balik, dikatakan al-qalbu gitu ya. Sekali lagi, al-qalbu makna lazimnya itu gampang berubah. Berhubung hati manusia itu gampang mudah berubah, dikatakan al-qalbu gitu loh. Sekali lagi, hati adalah jasad ya, jasad. Dalam keterangan kitab lain ya, bahwa kenapa kok qalbu hati itu merupakan pilar sing pokok ya, yang mengomando organ tubuh. Padahal itu jasad, hati itu jasad, bukan roh, bukan jiwa. Tapi di dalam hati itu terdapat roh dan jiwa. Dalam keterangan lain ya, dalam hati yang jasad segumpal darah itu terdapat jiwa dan roh. Makanya kalau dalam ngalung balaghah itu italqul juz wa iradatu syai'. Yang diucapkan itu bukan yang dimaksud. Kayak ini mamane seperti dawane ya, ngombe kendi ya, ngombe kendi itu bukan kendinya yang diombe tapi air yang di dalam kendi. Ngombe kendi namanya. Itu bukan kendinya yang diombe tapi air yang ada di dalam kendi. Begitu juga nama hati. Nah, yang dimaksud bukan hati jasad. Yang di dalam hati berupa roh dan jiwa. Kalau dalam bahasa kitab lain memang demikian yang saya pelajari dulu waktu di pesantren. Jadi mengapa hati yang jasad kok menjadi tolak ukur baik jeleknya organ tubuh? Soalnya di dalam hati itu terdapat roh dan jiwa. Nah, saya bertambah lagi bahwa kemarin pada waktu saya share di grup itu energi manusia itu berpusat dalam kesadaran jiwa, kesadaran
Pusatnya ada di dalam kesadaran jiwa. Adapun otak, semua organ tubuh itu hanya pantulan saja dari energi jiwa tadi. Itu dapat dibuktikan seandainya jiwa sakit itu semua organ tubuh nggak ada pantulan dari energi jiwa tadi, otomatis down. Jadi sekali lagi energi Allah yang ada di dalam tubuh manusia berpusat di jiwa kesadaran. Adapun otak itu juga pantulan dari jiwa kesadaran. Nah, kita ambil contoh mamanya orang sakit jiwa itu sudah nggak bisa berpikir, ke otak nggak fungsi, soalnya pusat energi sudah bermasalah. Itu kalau diperpanjang itu dalam Al-Quran, hadis itu sangat korelasi ya, antara roh, jiwa, dan jasad tadi. Jadi kalau dalam DNSA Pak Pur mengatakan bahwa manusia tersusun dari 3 unsur, jasad, jiwa, dan roh. Itu dikumpulkan dalam hati, jasad, jiwa, dan roh yang ada dalam jasad yang berupa hati tadi. Itu pengertian dari hadis tadi yang saya ambil dari keterangan kitab tadi. Ya, sudah sekian. Monggo Pak Dokter, Mbak GP. Iya, Mas Nun, Mas Renta. Tapi saya yakin ini nggak tua iki, Mas Renta iki sih enom iki. Nggak pakai L loh, Pak. Nggak pakai L, rental. Oke. Renta. Ya. Terima kasih semua. Memang forum ini, memang forum DNSA ini memang istimewa. Jadi Mas Renta, jadi kita ini memang dalam beragama ini kan ada syariat, ada thariqah, ada hakikah, ada makrifah. Jadi dalam DNSA ini terus terang aja kita itu memang ini memadukan untuk sampai pada makrifatullah. Jadi untuk mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan terutama adalah mensucikan hati kita, menyadari sepenuhnya Allah sehingga hati kita itu menjadi bersih. Dikatakan Pak Kui kemarin, yang untung itu hati yang bersih kan. Memang tidak bisa lepas dari kita selalu membicarakan jasad, jiwa, dan roh. Kemarin Pak Tukin itu membuat permisalan kemarin di grup Jawa Timur kemarin. Jadi kalau otak, pikiran itu gambarannya bulan. Kalau hati, jiwa itu gambarannya adalah matahari. Pikiran itu hasilnya adalah memori, akal. Tetapi kalau jiwa itu wujudnya adalah berupa kesadaran. Nah, ini Mas Renta yang ini terus terang saja kalau kita ngomong psikosomatis, jadi memang tidak bisa memisahkan antara jasad, jiwa, dan roh. Karena memang manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi psikosomatis itu, kalau fisiknya itu terpengaruh dari kondisi psikologisnya. Jadi orang detak jantungnya akan berdebar, menghasilkan hormon adrenalin yang meningkat, maka di situ akan menyebabkan detak jantung yang berpacu lebih keras, otomatis. Dan Allah itu sudah memberikan di untuk bisa hati tenang,
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Nah, di NSA ini memang berzikir itu tidak hanya ingat tapi sadar. Jadi sadar Allah. Jadi zikir itu kita sadar, tidak hanya sadar ingat. Ya, Pak Maksudin, mic-nya Pak Maksudin, matikan dulu. Jadi seperti itu Mas Renta. Jadi memang dengan diskusi kita di grup DNSA itu memang betul-betul ini, makanya ada macam-macam profesi di sini. Saya senang sekali karena memang ini saya berkecimpung dalam bidang biologi, ada organ tubuh, ada fungsi-fungsi tubuh. Nah, sekarang tidak hanya itu saja, tapi sekarang sudah tidak hanya intelektual, emosional, spiritual, sekarang sudah menjadi sesuatu yang kita nikmati dalam grup DNSA ini. Nah, itu sehingga untuk mendapatkan ketenangan itu memang salah satu caranya hanya dengan zikir. Dan zikir DNSA ini zikirnya dengan menuju pada sadar Allah dengan menggunakan nafas sebagai jangkar yang kita pakai. Karena kalau masih bernafas berarti saya urip. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau dalam psikosomatis maka di sini obatnya ya mesti penenangnya mesti. Nah, kalau dalam spiritual ya kita ya zikir saja. Gitu. Demikian Mas Renta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih banyak Pak. Selamat Pak Tupin. Sama-sama. Monggo Mbah, sampun jam 09.00. Masuk nih. Sajaknya kita perlu kata akhir saja. Mudah-mudahan apa yang dari perbincangan kita bisa mengambil pengalaman bahwa ada dunia nyata dalam yang kita hadapi dan dunia gaib yang kita bisa rasakan, dua-duanya adalah satu dalam jasad kita dan fungsinya masing-masing dapat kita rasakan. Dan tugas kita bisa mengendalikan semua itu kepada perintah-perintah untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan tujuan akhir ini akan membawa pengendalian lahiriah batiniah kita menuju tujuan kembali ke Allah dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah pentingnya kita melatih diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan melalui pendekatan zikir nafas ini kita bisa menyadari kehadiran nafas sebagai sarana untuk kita tangkap fisik kekosongan yang ada di alam semesta ini sebenarnya cermin keberadaan Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Stasi nafas adalah kekosongan itu sendiri, dan dengan kekosongan itu sendiri adalah kesadaran Allah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan membawa hikmah yang lebih dalam lagi atas temuan-temuan riadah kita, temuan-temuan perjuangan kita untuk meniti kembali kepada Allah dengan bimbingannya. Untuk itu, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesai untuk pertemuan malam ini, dan kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di minggu yang akan
akan datang. Untuk ini marilah sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk bisa merenungkan keutuhan kita, kesadaran dalam Allah melalui hikmah surat Al-Fatihah, pembuka kebenaran, pembuka pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihadhi niyah solihah sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yomi, anu kuncine anu HP-ne sampean apa? Mbok kunci apa? Kuncine. Ini itu gak. Lek gua kunci itu gak HP-ne sing rusak iku. Oh, gak. Balik kunci ya. Ini itu gak bersuwe soalnya. Kita kok nak si Pak kunci be. Kunci ya. Bener kan? Apakah sandi ya? Sandi. Kalau sandinya ya biasa kunci. Kalau sandi nih. Tambah sandi ni. Tak apa sandi. Oh sandi ni. Kak. Ini tu kan? Dia nak pernah makan sandi. Apa ini? Satu, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dah.
Nika Mbak Ud. Hendakno. Ya. Kadang kata sendiri pernah tak ganti 1, 2, 3, 5, 7. Ini itu gak pas rusak itu loh. Itu gak. Aku biasa kata sama. Eleng-eleng ya. Hah? Aku bolak-balik ganti sandi kok. Lah ya sing terakhir. Yang terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya guys. aku belum sama. Bisa digenek no ya HP ini. Bisa. Aku gampang ya. Iya. Makanan ini. Baik. Terus baik.
belum lah. Di sini. Cuma aku. Enak. Kok. Mereka ngajak dokter bisa. Mau. Apa itu sebenarnya? Sama semua. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini menjadi jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi pasal-pasalnya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat detail dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Iya pendidikan, iya kesehatan, ya. Dan juga kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Indonesia, ya kita Indonesia dalam situasi pemimpin. Kita akan bukan hanya sekedar pemimpin, tapi juga bisa untuk bisa meraih set kelima di pertandingan kali ini. Yang kali tetap harus fokus. Hidup kita benar-benar artinya kita bisa melakukan jadi jangan buru-buru lagi. Kita belum menangkan pertandingan. Ya, Indonesia harus menang. Dan pesan cukup iya. Jadi momen-momen krusial bagi bangsa ini di masa mereka kan secara beruntun makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu hamil. Makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu hamil. Apa?
Allah jauh nanti. Jurung ke. Fitur awes Samsung. Macam ni. Apa? Siapa? Duh, kok cemuni?